dibuang melalui urin ya. Contoh lainnya adalah glimepirid ya. Glimepirid itu kan salah satu OAD golongan sulfonylurea yang penggunaannya adalah sehari satu kali gitu ya. Biasanya sehari satu kali. Mengapa kok bisa sehari satu kali gitu ya? Karena meskipun kita tahu bahwa glimepirid itu T setengahnya pendek, tapi metabolit yang terbentuk itu adalah metabolit aktif ya, yang ya meskipun hasil dari metabolismenya ya metabolitnya itu eh, aktif tapi tidak sebaik dari senyawa obatnya, senyawa utuhnya ya, glimepiridnya ya. Terus contoh lain adalah glikasid, glikoidon gitu ya. Penggunaannya sehari 2 kali atau 3 kali. Karena apa? Karena T setengahnya pendek dan metabolit yang terbentuk adalah metabolit tidak aktif ya. Pada umumnya obat itu apa namanya tidak kurang toksik, kurang aktif gitu ya, tidak aktif kecuali ada tetapi ada perkecualian gitu ya untuk hal-hal misalnya kayak contoh lainnya lagi ya sulfadiazin ya, metabolitnya itu kan kurang larut ya dibanding senyawa aktifnya, sehingga apa, sehingga akan menetap di ginjal ya, menetap di ginjal sehingga bisa merusak ginjal lah, sehingga biasanya akan direkomendasikan untuk orang-orang yang mendapatkan obat sulfa gitu, sulfadiazin itu harus disarankan untuk mengkonsumsi air lebih banyak atau mungkin oleh dokter dikombinasi dengan eh, obat lain gitu ya, sehingga dosis yang diberikan tidak sebesar ketika diberikan dengan dosis tunggal ya. Kemudian pada slide ini menggambarkan antara hubungan farmakokinetik, farmakodinamik, dan patofisiologi ya, yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh pada respon obat ya. Ada 3 proses ini. Ketika obat itu masuk ke dalam tubuh dengan dosis tertentu, sebagai contoh adalah sediaan intravena, obat itu akan langsung masuk pada sirkulasi sistemik ya di plasma. Terus kemudian ada proses farmakokinetika tanpa proses absorpsi. Apa? Nih ya, kita lihat di sini tanda panahnya kan tidak seperti ini bolak-balik ya. Tanda panahnya satu itu menunjukkan bahwa obat sudah ada dalam plasma itu tidak bisa kembali ke usus. Itu metabolisme kemudian diekskresi melalui urin lah. Obat yang ada di dalam plasma dan tidak terikat dengan protein plasma maka distribusi ya ke dalam jaringan tertentu, kemudian ada reseptor untuk ekologinya yang mana dapat dilakukan pemantauan dengan beberapa hipertensi, maka kita melakukan monitoring. Kemudian oh kita bisa cek pantau apa GDA, GD2PP, nanti kita bisa lihat hasilnya atau kondisi lukanya bila ada luka gitu ya. Uh,
Tadi sampai di sini ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat ya, pada gambar ini gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini itu menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh pada respon, ada farmakokinetik, farmakodinamik dan patofisiologi, sehingga ketika obat itu masuk melalui peroral ya, dosis tertentu gitu ya, kemudian sudah masuk pada usus, maka dia tidak akan bisa kembali ya gitu ya. Jadi ada konsentrasi di dalam plasma ya, yang mana ini nanti akan terdistribusi ke berbagai jaringan, menimbulkan efek, kemudian yang mana bisa dipantau dari beberapa parameter tertentu ya. Kemudian di antara gambar farmakokinetik eh, ini ya, farmakokinetik, farmakodinamik dan patofisiologi, ini terdapat panah yang bolak-balik ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keseimbangan ya. Jadi yang ada di dalam darah akan didistribusikan ke sirkulasi, kemudian masuk liver, kemudian terjadi metabolisme, kadar obat dalam darah akan turun, obat yang terikat dengan reseptor ini akan lepas masuk ke sirkulasi darah, masuk ke liver, metabolisme dan ekskresi itu terus. Jadi um, ada keseimbangan di sana ya. Kemudian sebagai contoh ya, kayak apa ya, yang mudah CTM ya. CTM itu dosis 2 atau 4 miligram itu digunakan sebagai antihistamin ya. Namun juga mempunyai efek kantuk ya. Karena apa? Karena CTM ini berikatan dengan reseptor yang ada di otak ya. Contoh lagi kodein ya, dosisnya 15 miligram sebagai antitusif. Tapi kalau diberikan 20 miligram, kemudian sehari 3 sampai 5 kali, itu efek yang muncul adalah efek analgesik ya, yang biasanya digunakan untuk pasien kanker untuk terapi paliatif ya. Dosis yang tinggi pasti akan menyebabkan distribusi ke jaringan lain gitu ya. Karena apa? Karena proses absorpsi distribusi itu bergantung pada konsentrasi ya. Kalau gradien konsentrasinya tinggi, maka akan terjadi difusi pasif ya, sehingga obat itu akan menembus ke jaringan-jaringan yang lebih dalam ya. Makanya terkadang kalau kalau pasien demam ada kondisi tertentu misalnya DB atau demam tifoid gitu ya. Itu kan tidak cukup dengan pemberian paracetamol hanya sekali saja. Karena apa? Karena source-nya masih belum di terapi gitu ya. Jadi demam itu kan suatu manifestasi klinis, sehingga eh, penggunaannya tidak cukup karena obat yang terikat pada hipotalamus itu sudah tidak cukup lagi, sehingga setelah 3 sampai 4 jam itu muncul respon demam lagi ya. Kemudian tes tengah gitu ya. Mungkin di kuliah-kuliah sebelumnya udah diinfo bahwa tes tengah itu kan salah satu parameter dari farmakokinetika ya. Waktu paruh apa sih artinya kalau satu kali tes tengah gitu ya. Oh, obatnya tersisa 50%, dua kali tes tengah berarti 25%, tiga kali 12,5%, kemudian empat kali 6,25% sampai pada perhitungan farmakokinetika itu 7 kali tes tengah gitu ya. Jadi diharapkan dengan 7 kali tes tengah obat yang ada di dalam tubuh itu sudah bisa terekskresi. Nanti makanya pada waktu Anda melakukan praktikum data urin gitu ya, diharapkan waktu pengambilan sampelnya itu adalah 7 kali tes tengah, tergantung dari obat yang digunakan ya. Tes tengahnya berapa? Oh, kalau tes tengahnya 3 jam, maka waktu samplingnya adalah 21 jam gitu ya. Nah, selain selain apa namanya? Selain tes tengah juga ada beberapa parameter farmakokinetik seperti kadar puncak ya, kemudian kadar lembah ya. Kalau kadar lembah berarti kan kadar minimal agar suatu obat itu dapat memberikan efek ya. Nah, sebagai contoh adalah antibiotik ya. Antibiotik itu kan ada MIC, ada MTC ya, minimum inhibitory concentration. Jadi diharapkan kadar obat di dalam darah itu pada rentang MIC dan MTC ya, untuk bisa memberikan efek terapi ya.
Tapi kalau yang aspek farmakodinamik ini bisa dilihat dari ikatan antara obat dengan reseptor. Kalau yang patofisiologi bisa dilihat dari efek klinisnya bagaimana ya. Kemudian ini sebetulnya sama aja tapi lebih detail gitu ya. Obat diberikan dengan berbagai rute, kemudian ada yang perlu absorpsi atau tidak gitu ya. Setelah diabsorpsi, kemudian obat akan berikatan dengan protein plasma, kemudian distribusi ke distribusi ke organ-organ yang dituju, contohnya misalnya tulang ya. Terus untuk obat-obat osteoporosis ya cefazolin misalnya generasi satu ikatan dengan tulangnya itu cukup tinggi sehingga distribusi ke tulangnya juga sangat bagus ya karena distribusi ke tulangnya sangat bagus ya. Kemudian clindamycin biasanya digunakan oleh dokter gitu ya untuk kasus-kasus cabut gigi karena ya distribusi ke gigi itu dia cukup bagus ya. Kemudian ini ya, jadi berikatan reseptor, kemudian terdistribusi menjadi apa disimpan gitu ya, baik itu di tulang maupun di lemak. Nah, di sini kan ada keseimbangannya yang tadi saya sampaikan. Jadi, obat yang berkaitan dengan reseptor, kemudian dia akan terlepas masuk ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian dia akan di metabolisme, setelah memberikan efek dia akan di metabolisme, di liver menjadi suatu metabolit. Tergantung metabolitnya apa, metabolit aktif atau metabolit yang inaktif. Kalau dia metabolit aktif, dia akan berikatan lagi dengan reseptor pada target site gitu ya untuk memberikan efek terapi. Kalau tidak aktif maka akan diekskresi ya. Ekskresinya bisa di intestinal, kemudian ginjal, paru, kemudian kelenjar keringat gitu ya sehingga ada namanya produk ekskresi ya. Jadi ada bentuk diekskresi melalui feses ya, bentuknya feses, urin, kemudian keringat ya, kemudian air liur gitu ya. Kemudian metabolisme tidak hanya terjadi di liver tapi juga di berbagai site seperti lumen, darah, paru, kulit, ginjal, otak, plasenta dan sebagainya. Namun memang yang paling banyak di liver karena apa? Karena sebagian besar kandungan sitokrom P450 itu ada di liver ya. Sehingga perlu menjadi perhatian untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi liver ya. Kemudian untuk yang metabolisme juga bisa kan tadi saya sampaikan metabolisme juga bisa terjadi di lumen usus gitu ya. Karena apa? Karena di lumen usus itu juga ada sitokrom ya, juga ada sitokrom P450 tapi dalam jumlah yang terbatas ya. Nah, karena ada sitokrom di sana maka eh, tidak ada insulin yang diberikan dalam bentuk oral ya. Kenapa tidak ada dalam bentuk oral? Karena insulin ini kan suatu peptida ya. Kalau peptida itu berarti suatu protein. Nah, di dalam usus kita itu ada enzim protease, yang mana enzim protease ini akan merusak peptida, sehingga kalaupun diinginkan dalam bentuk oral, maka ya harus ada rekayasa atau formulasi tertentu agar peptida tadi tidak dirusak oleh enzim protease ya. Kemudian contoh yang lain ada kloramfenikol ya. Kloramfenikol itu yang ada kan dalam bentuk esternya ya, palmitat, stearat. Kenapa kok padahal itu dalam bentuk oral. Kenapa kok nggak diberikan dalam bentuk aktifnya? Bentuk aktifnya kan kloramfenikol base ya. Nah, karena rasanya itu sangat pahit sehingga tidak dimungkinkan langsung senyawa aktifnya yang digunakan sebagai sediaan per oral ya, sehingga harus dibuat dalam bentuk esternya dulu, palmitat atau stearat, kemudian di tubuh akan diubah menjadi kloramfenikol base, kemudian dipecah atau dimetabolisme oleh enzim lipase di usus ya. Nah, kalau sudah masuk ke intestinal dan lain sebagainya kan nggak akan mungkin terasa pahit di lidah ya. Tapi kita tahu bahwa kloramfenikol ini juga terekskresi di air liur gitu ya, sehingga nanti
Di akhir biasanya ada sensasi pahit, tapi memang tidak sepahit ketika chloramphenicol base itu langsung digunakan secara peroral ya. Kemudian juga obat juga ada yang di metabolisme di darah ya. Kalau tadi chloramphenicol bentuk injeksi, bentuk garam, kalau ada juga chloramphenicol N-subsinat, dexamethasone sodium fosfat di tubuh akan diubah menjadi dexamethasone. Kemudian adanya first pass metabolisme, ini adalah metabolisme lintas pertama di mana obat-obat yang mengalami FPM biasanya obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menghindari FPM gitu ya? Maka ya tidak digunakan secara oral tapi secara sublingual ataupun ya injeksi. Contoh yang ada adalah ISDN ya. ISDN itu mengalami FPM cukup besar ya, sekitar 50% dosis ISDN itu akan mengalami FPM sih. Itu sekitar 5 miligram. Kan sublingual otomatis kan onset of actionnya cepat ya, karena dia langsung larut, masuk sirkulasi sistemik, berikatan dengan reseptor jantung, kemudian muncul efek terapi. Kemudian nitrogliserin yang lain ya, nitrat yang lain, nitrogliserin. Itu kan juga salah satu obat jantung ya, tapi tidak ada bentuk oralnya. Karena apa? Karena all nitrogliserin itu mengalami FPM sehingga nggak memungkinkan untuk dibuat sediaan dalam bentuk oral ya. Jadi kalau FPM berarti obat itu di metabolismenya kapan? Di metabolismenya di awal sebelum obat itu didistribusikan ke jaringan-jaringan. Ya, terjadinya di mana? Terjadinya bisa di saluran cerna ataupun juga di liver ya. Dan metabolisme itu dapat terjadi secara sekuensial ya, jadi berurutan. Yang awalnya mengalami metabolisme fase 1, kemudian lanjut mengalami metabolisme fase 2. Tapi juga ada yang terjadi secara bersamaan ya. Jadi glikasid itu hasil hasil dari oksidase fase satunya nanti itu ada 4 metabolit ya, contohnya lah inilah nanti masuk ke fase kedua. Jadi proses metabolismenya dilakukan secara bersamaan ya. Kemudian metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia yang sangat kompleks sebetulnya gitu ya. Reaksi biokimia yang sangat kompleks. Di tubuh fase 1 itu ada jalur oksidasi. Siapa yang mengoksidasi? Yang mengoksidasi adalah sitokrom ya. Kalau fase 2 itu adalah jalur konjugasi. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk obat lipofil mengalami fase oksidasi terlebih dahulu. Setelah mengalami oksidasi fase 1, dia akan menjadi senyawa yang sedikit lebih polar ya. Kemudian adanya senyawa konjugat, senyawa endogen di dalam tubuh akan mengikat obat tersebut untuk menjadi senyawa konjugat atau senyawa yang lebih polar ya. Nah, masing-masing obat itu mempunyai karakter masing-masing. Contoh misalnya kayak paracetamol ya. Paracetamol itu termasuk obat yang sudah cukup larut. Karena apa? Karena dia mempunyai gugus OH. Sehingga tidak perlu melewati fase 1. Langsung masuk fase 2, ada apa namanya konjugasi sulfat dan konjugasi glukuronat ya. Kemudian selanjutnya ini ya, kalau Anda lihat pada slide ini menunjukkan eliminasi dari obat hidrofil maupun hidrofob ya. Ini dari kalian bisa cek juga di Color Atlas Farmakologi ya. Kalau obat hidrofil, ketika obat itu larut dalam air, obat diminum lewat lambung, kemudian mengalami proses metabolismenya minimal ya, karena sudah dalam bentuk polar, kemudian ya diekskresi ya. Vitamin C, vitamin B ya, itu larut air sehingga mudah dibuang bersamaan bersama urin ya. Kalau obat lipofil ya, obat lipofil itu larut lemak ya. Jadi ketika masuk lambung kemudian di metabolisme dia akan kembali lagi gitu ya. Jadi
masih ada proses selanjutnya lagi, tidak hanya fase satu tapi fase 2, fase 2-nya pun ada berbagai konjugasi yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini ya, ini kan obat-obat lipofil tapi dia metabolismenya itu kayak apa ya, semacam tidak ada proses metabolismenya gitu ya, tidak termetabolisme gitu ya. Jadi dia langsung keluar. Tapi bedanya ini, karena apa? Kenapa kok tahu tidak ada proses metabolisme? Karena kalau proses metabolisme akan berubah menjadi warna biru. Kalau warna biru menunjukkan hasilnya adalah lebih polar ya. Kemudian yang ini sama-sama lipofil, tapi dia termasuk slow conversion. Ya, jadi untuk diubah ke arah metabolit yang lebih polar itu lambat ya. Sehingga ada yang sudah berubah menjadi polar, tapi ada juga yang masih perlu adanya metabolisme lanjutan ya. Sedangkan yang ini hanya satu siklus gitu ya, satu site aja, bahwa setelah di metabolisme dia akan berubah menjadi senyawa yang lebih polar untuk bisa diekskresikan. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan suatu obat ini ada metabolisme lambat, metabolismenya cepat ya. Kaitannya adalah dengan farmakogenetik ya. Perbedaan ras akan menyebabkan perbedaan dari aspek farmakokinetik, utamanya nanti dari metabolismenya. Kemudian metabolisme ya, perubahan dari senyawa bentuk utuh menjadi senyawa aktif ya. Jadi yang umumnya lipofil akan diubah menjadi hidrofil ya. Bisa terjadi di banyak tempat ya, tadi saya sudah sampaikan, liver utamanya, GI, paru, ginjal, plasma, kemudian kulit dan lain-lain. Apa sebetulnya hasil akhir dari suatu metabolisme obat ya? Yang pertama adalah obat yang dimetabolisme dari aktif menjadi inaktif ya. Asetilkolin diubah menjadi kolin dan asam asetat. Kloramfenikol di metabolisme akhirnya adalah menjadi kloramfenikol glukoronat. Kalau hasilnya kloramfenikol glukoronat, maka metabolismenya adalah metabolisme fase 2 ya. Glibenklamid di metabolisme akhirnya adalah menjadi glibenklamid glukoronat. Paracetamol hasil akhirnya adalah paracetamol sulfat atau paracetamol glukoronat. Jadi itu adalah fase 2 ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan aktivitas obatnya ya. Jadi contoh misalnya glimepirid ya. Metabolit yang dihasilkan adalah metabolit aktif, tapi tidak seaktif metabolit utamanya, gitu ya. Nah, obat itu bisa diminum sehari satu kali, umumnya adalah karena tes tengah yang panjang. Itu adalah reason utama. Kita tahu kalau kita mau melihat, oh kok pasiennya mendapatkan obat A gitu ya, dan penggunaannya hanya satu kali sehari. Maka cek dulu berapa tes tengahnya. Kalau tes tengahnya panjang ya berarti dikarenakan tes tengahnya. Atau yang kedua adalah metabolitnya. Hasil dari metabolismenya adalah metabolit aktif. Kemudian yang ketiga juga bisa karena obat itu diformulasi bentuk sustain atau kontrol rilis ya, teofilin. Ya, teofilin tes tengahnya 6 jam kemudian diformulasi sehingga bisa digunakan sehari satu kali. Nifedipin, kita tahu bahwa nifedipin digunakan sehari konvensional sehari 3 kali, kemudian diformulasi menjadi bentuk oral osmotik gitu ya, sehingga penggunaannya cukup sehari satu kali ya. Kemudian dibuat senyawa turunannya satu golongan, tapi menyebabkan tes tengahnya lebih panjang. Contoh nifedipin, tadi kan tes tengahnya kan pendek ya, tapi kemudian dibuat senyawa turunannya amlodipin, itu tes tengahnya lebih panjang, sehingga lebih dipilih untuk pasien-pasien rawat jalan yang mendapatkan obat kronis gitu ya. Ketika penggunaan obat itu dalam frekuensi yang lebih sedikit, otomatis ketercapaian kepatuhannya jauh lebih besar dibandingkan obat yang digunakan dalam sehari dalam jumlah lebih dari satu kali ya.
Contoh lagi kaptopril gitu ya. Kaptopril juga tes tangannya pendek, maka ada turunannya ada lisinopril, ramipril ya, yang penggunaannya juga 1 hari sekali ya. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, contoh-contoh selanjutnya adalah yang kelima gitu ya, obat yang mengalami enterohepatik ya. Jadi minum obatnya hanya sehari 1 kali. Contohnya apa? Contohnya pil kontrasepsi. Ada kandungan estrogen di sana. Waktu paruhnya kan sebetulnya pendek ya. Tapi karena estrogen ini mengalami enterohepatik, jadi setelah dimetabolisme menjadi estrogen glukoronat fase 2 ya, hasil dari fase 2, estrogen ini mengalami enterohepatik ya. Jadi akan disekresi lewat biliar, kemudian masuk ke usus. Di usus itu ada enzim beta glukuronidase yang dihasilkan oleh flora normal kulit. Nah, enzim ini akan memetabolisme menjadi estrogen base. Nah, estrogen base ini sifatnya adalah lipofil yang akhirnya diserap kembali masuk ke dalam darah sehingga puncaknya ganda. Jadi, oh ternyata ada lagi masuk sirkulasi sistemik sehingga penggunaannya ini dapat digunakan 1 hari sehari sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan aktivitasnya. Kodein itu kan obat penekan batuk ya, di dalam tubuh akan diubah menjadi morfin. Kalau dosisnya kecil tadi saya sampaikan bahwa sebagai antitusif, kalau dosisnya besar diubah menjadi morfin yang mempunyai efek sebagai analgesik ya. Contohnya diberikan pada pasien-pasien kanker ya. Kemudian eh biasanya obat-obat yang mempunyai efek peningkatan aktivitas itu adalah obat-obat yang bentuknya prodrug ya. Jadi dari bentuk tidak aktif akan diubah menjadi aktif ya. Seperti contohnya tadi chloramphenicol ya. Sebetulnya mengapa sih kok susah-susah dibentuk prodrug gitu ya? Tidak langsung bahan bentuk aktifnya aja ya. Karena banyak alasan. Yang pertama misalnya bentuk prodrugnya ini lebih larut gitu ya. Kemudian bentuk bahan aktifnya ini ternyata memiliki rasa dan bau yang tidak enak gitu ya. Atau dengan adanya prodrug itu mampu meningkatkan absorpsinya ya. Seperti contohnya enalapril. Enalapril itu prodrug ya, di dalam tubuh itu diubah menjadi enalaprilat. Jadi enalapril ini absorpsinya meningkat, absorpsinya baik. Kemudian sehingga dalam tubuh bisa lebih cepat untuk diubah menjadi enalaprilat ya. Kemudian yang keempat, ada perubahan tujuan aktivitasnya. Jadi aktivitas metabolitnya itu berbeda dengan aktivitas utamanya. Contohnya sulfenpirazon itu kan sebagai urikosurit ya, urikosurik. Kemudian diubah di metabolisme menjadi metabolitnya adalah sulfida gitu ya, yang mana berperannya adalah sebagai antiplatelet. Contoh lagi aspirin ya, aspirin dosis kecil itu adalah sebagai antiplatelet. Jadi yang memberikan efeknya adalah aspirinnya. Tapi kalau dosis besar, maka aspirin itu akan diubah menjadi asam salisilat. Lah, asam salisilat ini tidak mempunyai efek sebagai antiplatelet, tapi yang dimiliki adalah sebagai efek analgesik ya. Yang kelima adalah aktivasi dari prodrugnya ya. Kortison itu tidak bisa di metabolisme di kulit sehingga kalau kalau sediaannya salep ya langsung dalam bentuk hidrokortison ya senyawa aktifnya. Kemudian aspirin ya tadi kan diubah menjadi asam salisilat kalau dosisnya dosis 500 mg ya. Dopamin juga diubah menjadi adrenalin ya bentuk bentuk sediaannya injeksi. Kemudian yang keenam ya, jadi ada produksi metabolit toksiknya ya. Jadi seperti paracetamol itu nanti menghasilkan metabolit toksiknya adalah NAPQI
Apakah all paracetamol akan menyebabkan terbentuk napki? Tidak ya. Paracetamol yang menyebabkan napki yang mengindus terjadinya hepatotoksisitas adalah paracetamol yang digunakan dalam jumlah besar ya, tidak dalam dosis lazim atau digunakan jangka panjang kronis gitu ya, bertahun-tahun. Padahal kita tahu bahwa analgesik antipiretik itu kan diberikannya PRN ya bila perlu aja. Nah, kalau dari Doskart kita tahu bahwa paracetamol itu tadi sudah memiliki gugus OH ya, dia bersifatnya polar, maka langsung masuk pada fase 2 ya, ada konjugasi sulfat dan konjugasi glukorona. Tapi karena eh, diminum dalam dosis yang sangat besar, maka senyawa endogen ini tidak mampu untuk metabolisme paracetamol itu secara keseluruhan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya ada perubahan, perpindahan ke fase 1 ya. Nanti kita bahas kenapa kok sampai muncul atau terbentuk napki. Kemudian ini hanya terkait apa reaksi transformasi dari ini adalah bentuk hepatosit. Jadi ketika akan dimetabolisme, obat itu akan masuk ke apa namanya hepar, yang mana sebagian besar sitokin P450 itu berada di hepatosit ya. Oke, kemudian ini sebagai contoh kalau misalnya bahwa proses metabolisme itu ada di fase 1 dan 2 ya. Di liver itu ada hepatosit ya, karena ada sitokrom di sana. Hepatosit ini ada beberapa bagian ya, ada Golgi apparatus, inti nukleus, mitokondria, kemudian retikulum endoplasma, ada yang kasar dan ada yang halus ya. Ini kalau ini dilihat ada normal, kemudian setelah pemberian fenobarbital ya. Jadi eh, pada tikus yang diberi fenobarbital injeksi, kemudian disacrifice, diambil livernya, bagian hepatositnya kemudian diperiksa. Dari hasilnya menunjukkan bahwa pada bagian ER ya yang smooth ini muncul banyak bercak atau nodul ya, terlihat ya. Ini ada bulutan-bulutan ini dibandingkan ini ya. Nah, nodul-nodul ini berisi sitokrom P450. Jadi kalau sekarang udah bisa tahu sitokrom P450-nya yang mana ya. Jadi dari PCR kita bisa tahu sitokrom P450 yang mana sih, YP1A2, 2C6, 3A4, 2C19 dan lain-lain ya. Kemudian hmm, tipe ya, tipe dari reaksi transformasi metabolisme. Jadi reaksi metabolisme itu ada fase 1, ada fase 2 ya. Fase 1 itu non sintetik ya. Fase 1 ini selain non sintetik juga bisa disebut prekonjugasi, karena kan kalau konjugasi fase 2 ya. Prekonjugasi, fungsionalisasi, karena apa? Karena ada penambahan gugus yang sebelumnya tidak ada gugus hidroksil, kemudian menjadi ada gugus hidroksi ya. Reduksi itu berarti yang awalnya nitro akan menjadi senyawa amin ya. Nama lainnya adalah fase katabolik ya. Reaksinya antara lain apa aja? Oksidasi, reduksi, kemudian hidrolisis akan menjadi senyawa yang lebih polar ya dibanding parent drugnya, di mana ada gugusnya, ada gugus OH, NH2, COOH maupun SH ya. Dan hasil metaboliknya ini mungkin saja juga punya efek farmakologi ya, seperti glibenclamid, glimopirid itu kan punya efek farmakologi. Kemudian tipe 2 sintetik ya, disebut sintetik atau fase anabolik. Reaksi yang umumnya terjadi adalah reaksi konjugasi ya. Tubuh akan menambahkan senyawa endogen ya yang ada di dalam tubuh. Contohnya senyawa endogennya adalah glukoronat yang nantinya terkonjugasi dengan obatnya. Berikatannya secara kovalen ya, secara kovalen kemudian membentuk senyawa yang lebih polar dan lebih larut air gitu ya.
sehingga nantinya mudah dieliminasi, diekskresi ya. Contohnya paracetamol, kemudian kalau yang morfin, kodein, minoxidil ini menjadi bentuk metaboliknya aktif ya, berkecualian. Kemudian obat itu umumnya masuk pada fase 1, kemudian masuk pada fase 2. Kenapa? Karena bentuknya belum polar, belum hidrofil, sehingga harus masuk ke fase 1 terlebih dahulu. Tapi juga ada obat yang hanya fase 1 karena apa namanya? Setelah fase 1 obatnya langsung dalam bentuk polar, kemudian bisa langsung diekskresi ya. Kalau fase 1 berarti reaksinya ada oksidasi, kemudian reaksi fase 2 itu ada konjugasi dengan senyawa glukoronat sebagai endogennya, nanti perlu suatu enzim tertentu ya untuk mengkatalisasi pemindahan antara bagian part dari senyawa endogen untuk ditambahkan ke senyawa parent drugnya atau ke hasil metabolisme fase 1. Terus kemudian metabolisme obat di dalam darah juga membutuhkan sitokrom ya, sitokrom P450 ya, ada kandungan heme gitu ya, kemudian flavin ini FMO, sama satunya hidrolitik enzim. Enzimnya adalah epoxide hidrolase. Nah, secara umum metabolisme itu ada 3, tapi ini biasanya jarang ya. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, fase 1 ini adalah reaksi oksidasi ke apa reduksi gitu ya. Kemudian ada dimediasi oleh suatu enzim seperti sitokrom P450 atau alkohol aldehid dehidrogenase ya. Tapi kalau fase 2 adalah reaksi konjugasi ya. Ada glukuronidasi dimediasi oleh UGT, sulfasi dimediasi oleh sulfotransferase. Bisa beda-beda ya. Kemudian ini FPM ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, obat di metabolisme di lumen usus ya, karena adanya sitokrom atau enzim protease atau lipase, kemudian obat masuk ke vena porta, masuk liver gitu ya, kemudian obatnya keluar. Nah, ini ya baru nanti akan didistribusikan ke jaringan, kemudian eh, apa masuk ke target sel site target gitu ya, tapi juga ada yang di metabolisme. Ini adalah enterohepatik ya, yang tadi saya sampaikan fase 2 menjadi glukuronat, kemudian oleh eh, biliar gitu ya menjadi lipofil, sehingga akan disekresi kembali. Makanya muncul puncak ganda. Contohnya adalah estrogen. Ini sama ya. Ini perbedaannya. Perbedaan sebetulnya apa sih? Apakah ada perbedaan dari aspek farmakokinetika antara obat generik dengan obat paten gitu ya, brand name? Kita lihat di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa antara obat paten dan generik ya, yang berbeda itu hanya pada sifat farmasetikanya aja ya. Jadi formulanya jelas berbeda, bahan aktifnya sama, tapi bisa aja bahan tambahannya kan berbeda. Kemudian proses formulasinya bisa berbeda gitu ya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan perbedaan pada proses disintegrasinya, proses disolusinya, tapi tidak pada proses metabolisme dan lain-lainnya. Jadi kalau eh, di fase absorpsi ya, eh, itu yang kalau berbeda itu pengaruh dari formulanya ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh gitu ya, ke usus, liver, yang berperan kan zat aktifnya ya. Jadi mungkin yang berbeda adalah Ka-nya, tetapan laju absorpsinya. Tmax, Cmax-nya mungkin sedikit berbeda, tapi terkait waktu paruh, clearance, VD-nya sama gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya hanya di fase yang ini ya. Ini kan kalau ini FPM ya, metabolisme yang di sini adalah metabolisme yang FPM ya. Jadi yang berbeda hanya ini, tapi kalau dia sudah dalam sirkulasi sistemik bentuk senyawa aktif, maka ya
akan sama. Makanya kenapa T setengahnya akan sama gitu ya. Tapi kalau yang ini kan absorpsinya bisa berbeda nantinya ya. Laju tetapan absorpsinya berbeda karena ya formulasinya berbeda. Terus ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau dari senyak obat aktif ke inaktif, kemudian obat aktif menjadi bentuk yang aktif, obat inaktif menjadi metabolit yang aktif atau menjadi metabolit yang reaktif ya. Ini beberapa contoh obatnya apa, metabolitnya apa, bisa dibaca. Kemudian eliminasi ya, eliminasi itu metabolisme dan ekskresi bisa melalui berbagai organ atau site, ginjal, paru, keringat, nafas, saliva, ASI, sperma. Kemudian eliminasi gitu ya. Jadi utamanya majornya adalah di ginjal ya untuk ekskresi liver metabolisme ini minornya ya. Ekskresi major berarti ada proses filtrasi glomerulus. Di situ dilihat struktur glomerulusnya, ada kondisi nekrosis atau tidak, protein banding berapa persen ya. Kemudian kalau ada proses reabsorpsi maka banyak pertimbangan mulai dari transport aktifnya gimana, ada kompetitif enggak, satu rebelnya gimana gitu ya. Terus kemudian kemampuan ginjal untuk mereabsorpsi seperti apa, kemudian protein bindingnya bagaimana gitu ya. Kalau metabolismenya minor ya di ginjal. Kalau di liver ya, kebalikannya ya, majornya adalah proses metabolisme, baik itu fase 1 maupun fase 2. Fungsinya apa? Merubah dia dari obat yang lipid soluble menjadi water soluble sehingga lebih mudah diekskresi di ginjal ya. Dan memungkinkan bahwa metabolit aktif ini bisa sama atau berbeda ya dengan parent drugnya. Kemudian kalau sekresi biliar ada proses transport aktif ya. Kemudian sitokrom P450 ya, komponennya tadi sudah saya bahas, ada heme, ada valvoprotein, ada fosfatidil kolin ya. Ini reaksi kimia secara umum ya, oksidasi fase 1 di mana sitokrom P450 sebagai katalisatornya. Namun realnya gitu ya, itu ya tidak sesederhana ini. Ini adalah struktur inti dari sitokrom yaitu porfirin ya. Mirip dengan HB ya. HB kan juga ada porfirin, ada Fe-nya ya. Kemudian kenapa kok dinamakan sitokrom P450 ya? Karena 450 adalah panjang gelombang di mana ketika sitokrom itu bereaksi dengan gas karbon monoksida, ikatannya kuat sekali. Dan inilah yang di panjang gelombang 450 inilah menunjukkan absorban paling besar ya. Nih, sitokrom P450 ya. Utamanya ada di mana? Di hepar ya, di liver itu. Dan ada di retikulum endoplasmik smooth ya, smooth endoplasmic reticulum. Kemudian eh, didesain ya ada CYP. Jadi tidak hanya sitokrom P450 tapi juga ada isoenzimnya ya. Terdapat 75 family dengan 200 isoenzim. Kemudian reduksi oksidasinya itu membutuhkan sitokrom P450, sitokrom P-reduktase, NADPH maupun oksigen ya. Ini apa sih maksudnya 1 2A 1A2 gitu ya. Satu ini adalah family-nya, A itu subfamily, kemudian 2 ini adalah individual member dari subfamily ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa metabolisme itu tidak hanya terjadi di hepar ya, tapi meskipun pada umumnya adalah di hepar. Karena apa? Karena ya organ yang lain itu juga memiliki sitokrom P450 meskipun jumlahnya sangat terbatas ya. Seperti ini terlihat. Contoh usus ya, di usus ada berbagai jenis, ada 3A4, makanya ada kemungkinan nih obat-obat yang termetabolisme lini pertama atau FPM lini pertama dengan enzim pemetabolismenya adalah 3A4, maka
dia bisa termetabolisme di usus ya. Ini sitokrom P450 kita tahu harus ada substratnya. Kemudian substrat ini nanti tahu apa inhibitornya apa, kemudian indusernya bagaimana ya ini. Ini adalah contoh substratnya. Nah, ketika substrat ini dikombinasi dengan obat yang ada di inhibitor, maka metabolismenya akan dihambat. Nah, kalau obat itu dalam bentuk aktif gitu ya, sudah dalam bentuk aktif, metabolismenya dihambat, hasil dari metabolismenya itu adalah senyawa inaktif, maka konsentrasi di dalam darah cukup tinggi. Maka kita harus lihat range terapinya bagaimana, apakah masuk dalam masih pada range terapi atau tidak. Kalau tidak, resiko toksisitasnya gimana ya. Nah, kalau induser juga sama sebetulnya. Kalau induser berarti kan menginduksi metabolisme. Metabolismenya dipercepat. Nah, sedangkan hasil metabolismenya adalah metabolisme yang tidak aktif. Ketika sudah diubah menjadi metabolit yang tidak aktif, maka kan akan diekskresi. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah efektivitasnya menurun. Jadi betul-betul dilihat ketika ada pasien mendapatkan obat apalagi polifarmasi, maka dicek ada nggak interaksi dalam level farmakokinetika, utamanya adalah pada level metabolisme ya. Terus ketika obat itu di metabolisme gitu ya, ada interaksi antara obat A dan obat B pada level metabolisme. Dan sebetulnya apakah ada cara gitu ya, apakah ada cara obat ini agar tidak ada interaksi gitu ya, apakah bisa dengan dijeda atau bagaimana. Nah, terkait dijeda, penggunaan yang dijeda sebetulnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan untuk mengetahui bahwa tidak akan terjadinya interaksi, karena interaksinya adalah pada level metabolisme. Maka yang perlu dilakukan adalah ya, kalau tidak ada pilihan untuk mengganti obat tersebut gitu ya, maka lakukan pemantauan terapi. Ya, lakukan pemantauan terapi karena mungkin ketika terjadi interaksi, maka kadar obat di dalam darahnya masih masuk rentang gitu ya, masih memberikan efek gitu ya. Ada contoh yang memang betul-betul tidak boleh digunakan. Omeprazol dengan clopidogrel itu adalah kombinasi yang tidak boleh digunakan karena omeprazol akan menginduksi metabolisme dari clopidogrel sehingga obatnya menjadi tidak efektif, akhirnya trombus itu tetap ada, kemudian serangan jantung dan pasiennya bisa meninggal. Itu yang perlu menjadi perhatian ya. Ini induksi, ya ini inhibisi gitu ya. Terus kemudian apa sih perbedaan antara induksi dan inhibisi? Ini kaitannya dengan jumlah CYP, kemudian dampaknya T setengahnya akan turun ya ketika diinduksi, T setengah turun, AUC turun, clearance-nya naik ya, karena diekskresi ya, karena mau diekskresi. Terus kalau diinhibisi, metabolismenya berarti akan menjadi lebih lambat, disirkulasi lebih lama, T setengahnya meningkat gitu ya, AUC-nya naik, clearance-nya turun ya. Ini enzim inducer itu biasanya adalah senyawa lipofilik, punya T setengah yang panjang, kemudian substrat untuk menginduksi enzim. Ini contoh ya. Oh, ketika barbiturat ditambah phenytoin gitu ya, drug yang akan istilahnya metabolismenya akan meningkat akibat pemberian ini, maka harus kita lihat uh, harus kita lihat range terapinya seperti phenytoin ya. Phenytoin tuh indeks terapinya sempit gitu ya, sehingga ketika di metabolisme aktif, maka akan masuk pada rentang toksisitas ya. Nah, makanya kalau di luar negeri ada namanya therapeutic drug monitoring, tujuannya untuk menjaga agar obat tersebut tetap pada kadar tertentu gitu ya.
Karena kalau sudah melebihi kadar itu maka resiko toksisitasnya besar. Lah, sedangkan di Indonesia belum ada, maka apa yang dilakukan? Ya monitoring, monitoring apa namanya? Monitoring efektivitas dari phenytoin gitu ya, monitoring toksisitas dari phenytoin, kemudian bila memungkinkan ganti obat yang lain yang tidak ada interaksi atau yang tidak menginduksi phenytoin, karena phenytoin sendiri itu sudah autoinducer ya. Kemudian inhibisi sama, nah ini ya contoh obat inhibitor, nanti bisa dibaca sendiri substratnya ini, isoenzimnya ini, maka ketika dikombinasi ini maka akan menginduksi metabolisme. Ketika dikombinasi dengan ini maka akan menghambat metabolisme ya. Ini amiodaron dikombinasi dengan warfarin. Ya, ini inhibitor, berarti menghambat. Akhirnya apa? Ada over antikoagulan di sana ya. Karena jumlah tidak di metabolisme, menjadi senyawa yang tidak aktif ya. Karena jadi over antikoagulan, resiko bleedingnya jauh lebih besar ya. Sama kemudian ini sitokrom P450. Nah, ya. Nah, ini contohnya ciprofloxacin sama ciprofloxacin dikombinasi dengan diklofenak. Ketika digunakan tunggal, maka serum konsentrasinya sekian. Kalau digunakan kombinasi dengan diklofenak, ternyata ditemukan kadar dalam darah itu sekian. Berarti ini termasuk inducer apa inhibitor? Apa? Termasuk mana? Ditemukan kadar dalam darahnya besar, berarti apa? Berarti dia diinduksi apa dihambat? Dihambat ya, kan tidak mengalami metabolisme ya, metabolisme dihambat sehingga temukan kadar di dalam darahnya lebih besar ya. Kemudian metabolisme juga ada yang secara non mikrosomal terjadi di plasma, sitoplasma, mitokondria gitu ya, membutuhkan enzim spesifik. Contohnya kalau alkohol itu bisa menggunakan sitokrom CYP2E1, juga bisa non sitokromnya menggunakan enzim alkohol dehidrogenase atau yang lainnya, santin oksidase atau monoamin oksidase. Ini perbedaan antara mikrosomal dan non mikrosomal. Kemudian ini adalah contoh reaksi oksidasi fase 1 ya. Jadi reaksi kimia itu kan sebetulnya melalui tahapan yang berurutan ya, beruntun ya. Di sini ada 7 siklus ya. Terjadi perpindahan elektron atom F, dari atom Fe sitokrom gitu ya, yang diberikan pada substrat obatnya ya. Ada 7, kemudian sehingga terbentuklah ROH gitu ya, ROH yang lebih polar ya. Masuk fase 1 reaksi oksidasi gitu ya, ada mikrosomal maupun non mikrosomal. Kemudian apa namanya, termasuk endogen compound ya, seperti steroid ataupun prostaglandin. Kemudian kayak seperti tadi ya, alkohol sitokrom 2E1 sama alkohol dehidrogenase. Kalau mikrosomal berarti yang sitokromnya, non mikrosomal berarti alkohol dehidrogenase. Kemudian etil alkohol diubah menjadi asetaldehid, asam asetat, kemudian diubah menjadi CO2 plus H2O plus energi. Kemudian
Yang kedua adalah reduksi, bisa terjadi di mikrosomal maupun non mikrosomal ya. Contohnya seperti warfarin ya, diubah menjadi hidroksiwarfarin, kortison diubah menjadi hidrokortison. Kalau salep karena harus langsung dalam bentuk aktif ya, karena kulit kan tidak bisa mengubah dari kortison menjadi hidrokortison, meskipun tadi kan ada bahwa apa namanya, ada proses metabolisme yang juga terjadi di kulit tapi sangat minimal, jadi lebih baik langsung diberikan dalam bentuk aktifnya. Kemudian hidrolisis, penambahan gugus air. Biasanya ada enzim yang digunakan yaitu esterase dan amidase. Kemudian contohnya misal tadi ya seperti chloramphenicol palmitat ya. Dia akan diubah menjadi chloramphenicol base. Nah, diubah ini oleh enzim yang dihasilkan oleh flora normal usus kita ya, enzim lipase. Kalau non mikrosomal itu ada asetilkolin, kemudian ada suksinilkolin. Ini fase 2 ya, ada glukuronidasi, konjugasi sulfat, asetilasi, konjugasi glisin, metilasi dan lain sebagainya. Itu tergantung dari masing-masing obatnya ya, melalui fase 2 yang reaksi yang mana. Pada umumnya seperti ini. Jadi ada penambahan gugus dari senyawa endogen untuk berikatan kovalen dengan obatnya. Jadi DX ini jadi misalnya acetaminophen glukuronat, acetaminophen sulfat ya, plus endogennya. Terus ini dari reaksinya, hasil produk dari fase 1 gitu ya. BM-nya itu tidak berpengaruh karena hanya penambahan gugus OH aja. Tapi kalau fase 2 tergantung dari senyawa X-nya apa ya. Kalau senyawa X-nya itu dengan BM besar otomatis ya akan bertambah lebih besar ya. Karena ada reaksi konjugasi itu tadi. Kemudian obat-obatan yang mengalami reaksi konjugasi, terutama setelah mengalami fase 1, sudah memiliki gugus OH namun belum cukup larut, maka gugus OH inilah nanti yang akan berikatan dengan glukuronat ya. Terbentuk senyawa konjugat dengan glukuronat. Contohnya apa? Diazepam, chloramphenicol gitu ya. Kemudian eh, ini ya, UDPGA. UDPGA ini berarti senyawanya ya. Jadi um, senyawa endogen dari glukuronat ya. Jadi senyawa ini yang di sebelah kiri ini yang seperti gugus gula kan asam glukuronat ya. Inilah nanti yang akan ditransfer atau dilepaskan dari ikatan fosfor ini untuk dipindahkan ke senyawa aktif atau hasil metabolit fase 1 gitu ya, dengan bantuan enzim glukuronil transferase ya. Ini adalah enzim yang membantu ya. Nah, enzim inilah nanti yang akan mempercepat reaksi. Kemudian yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah RN glukuronat, RO glukuronat dan lain sebagainya ya. Nah, bilirubin itu adalah substrat endogen ya, yang mana nanti bisa diinduksi oleh fenobarbital. Nah, ini contohnya. Oh, ini substratnya nih. Ini senyawa aktifnya, asam benzoat. Ini senyawa endogennya, ini glukuronil transferase, kemudian terbentuk benzonil glukuronat ya. Terus kemudian yang kedua ada sulfat ya. Sulfat substratnya apa? Substratnya adalah PAPS ya. Substrat itu berarti senyawa endogennya ya. Kemudian enzimnya adalah transferase. Yang ketiga juga ada N-asetilasi ya. Obat-obat yang mengalami N-asetilasi adalah sulfonamid, INH, hidralazin, prokainamid, kemudian juga ada konjugasi glisin, asam salisilat, asam benzoat, asam nikotinat, kemudian ada alkilasi, ada glutathione. Ini paracetamol itu juga selain konjugasi sulfat, konjugasi glukuronat, itu ada part yang dia akan
di metabolisme berikatan dengan glutathione. Itu untuk paracetamol dengan dosis besar ya. Terus kemudian konjugasi sulfat ya. Konjugasi sulfat berarti adanya bantuan enzim sulfotransferase dengan senyawa endogennya PAPS ya. Ini nanti untuk uh, bagian dari PAPS ini akan berikatan dengan senyawa aktif atau hasil metabolit fase 1. Ini PAPS-nya. Ini contoh, ini senyawa endogennya, ini senyawa aktifnya, kemudian enzim yang membantu adalah sulfotransferase, gitu ya. Terus kemudian nanti dari PAPS ini akan berikatan dengan ini OH di sini ya. Kemudian N-asetil transferase ya. Berarti ini adalah enzim ya, enzim yang larut gitu ya. Kemudian isoniazid adalah substratnya, yang mana ada variasi genetik yang berpengaruh ya. Pada orang barat, negro, Asia akan menyebabkan perbedaan farmakokinetik ya. Ada ras yang bisa mempercepat ataupun ras yang memperlambat metabolisme. Nah, tiap ras gitu ya memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda-beda ya. Kemudian asetil CoA ya. Kemudian asetil CoA ini juga termasuk senyawa endogennya ya. Jadi senyawa endogennya adalah asetil CoA, kemudian ini obatnya sulfonamid dengan asetil CoA, kemudian dengan bantuan N-asetil transferase sehingga terbentuk hasil konjugasi fase 2 yaitu asetil iso kalau yang ini sulfonamid ya asetil sulfanilamid. Kalau apa namanya isoniazid berarti asetil isoniazid ya. Kemudian selanjutnya adalah aspirin ya. Aspirin ada reaksi hidrolisis menjadi asam salisilat dan asam cuka gitu ya. Terutama kalau minum aspirinnya dosis 500 mg sebagai analgesik. Tapi kalau dosis kecil dia yang berperan adalah aspirinnya ya sebagai antiplatelet. Kemudian ini ya yang tadi saya sampaikan tentang apa paracetamol. Jadi kalau orang demam itu kan minum paracetamolnya dosis lazimnya 3 sampai 4 kali ya, maka jalurnya masuk di ini. Masuk di fase kedua. PAPS senyawa endogennya, UDPGA senyawa endogennya, ini enzim ya. Kemudian lah karena sulfat dan glukoronat itu apa namanya jumlahnya juga terbatas gitu ya sehingga ketika ada pasien dengan mengkonsumsi obat dalam dosis yang tinggi gitu maka karena tidak mencukupi maka akan masuk pada fase 1 gitu ya. Masuk fase 1 ada oksidasi oleh sitokrom menjadi apa? Menjadi metabolit intermediate yang tidak stabil ya dan ber bersifat nukleofilik. Lah senyawa inilah nanti apa beri, bisa mengikat sel protein dari hepatosit. Nah, tapi bila ini terbentuk sebelum mengikat hepatosit ya, ini kan mengikat sebelum mengikat hepatosit di dalam hati itu ada glutathione, maka akan bereaksi dengan glutathione sehingga terbentuk asam merkapturat. Nah, tapi kalau yang glutathionnya habis, maka kan akan berikatan tuh dengan sel hepatosit sehingga terjadi nekrosis jaringan, maka akan muncul hepatotoksisitas. Terbentuknya senyawa apa? Namanya senyawa NAPQI gitu ya, yang menyebabkan nekrosis pada jaringan hati sehingga dikatakan sebagai hepatotoksisitas. Ya, ini sama. Ya kalau kalau sudah mengalami toksisitas, maka apa yang diberikan? Yang diberikan adalah N-asetil sistein ya. Karena senyawa nukleofilik tadi itu dia akan bereaksi dengan N-asetil sistein membentuk apa? Membentuk asetaminofen merkapturat ya.
Makanya juga kalau pasien-pasien yang dengan gangguan hepar, demam yang diberikan adalah sistenol ya. Sistenol itu kombinasi antara paracetamol dan N-asetil sistein ya. Jadi bukan bukan sebagai antidotum tapi sebagai pencegahan ya. Kemudian ini hasil metabolisme dari aspirin gitu ya. Awalnya hidrolisa, kemudian ada berbagai macam metabolisme. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat ada perbedaan individu, kemudian ada genetik, kemudian genetik berarti berkaitan dengan ras ya, farmakogenetik, ras berbeda, otomatis genetiknya berbeda, ada kemungkinan akan mempengaruhi metabolisme cepat, lambat gitu ya. Kemudian usia berkaitan dengan semakin tua gitu ya, maka metabolismenya akan lebih lambat. Karena apa? Karena ada penurunan fungsi ya. Kemudian jenis kelamin, diet ya, jadi penggunaan misalnya kita makan makanan yang dibakar, sate, kemudian yang bakar misalnya ya, merokok, terus minum minuman jeruk bali ya, penggunaan jeruk bali, itu juga akan mempengaruhi, ada yang bersifat menginduksi metabolisme ya, seperti ini ya. Ini satu gelas ya, ini dengan air, kemudian ini dengan satu gelas jeruk bali, ini dengan 3 kali sehari 5 hari, sehingga terlihat bahwa konsentrasi velodipinnya itu meningkat gitu ya. Ya, ini ya akan meningkatkan velodipin availability. Ini akan terlihat velodipinnya konsentrasinya meningkat. Jadi menginduksi ya. Ini eh, di jeruk bali itu ada kandungan 6,7 dihidroksi bergamotin ya, yang akan menghambat metabolisme penito apa ini menghambat metabolisme dari velodipin ya. Karena dia dihambat kan dia di metabolisme ya. Di metabolisme menjadi senyawa yang inaktif. Ketika dihambat, otomatis kan kadar di dalam darah akan lebih besar ya. Kalau dalam darah lebih besar, maka dilihat apakah masih masuk range terapi atau tidak ya. Berbeda dengan induksi di diinduksi metabolismenya, kalau hasilnya adalah inaktif, maka dia akan efektivitasnya menurun. Tapi kalau hasil metabolit masih aktif gitu ya, tapi tetap pasti akan turun. Karena apa? Karena meski hasil metabolitnya aktif itu kan sudah diperhitungkan ya. Jadi senyawa aktifnya itu belum belum bisa bekerja, tapi sudah di metabolisme menjadi senyawa metabolit yang aktif juga, tapi kan menjadi ada penurunan yang seharusnya mungkin 2 kali atau 1,5 kali misalnya, jadi menjadi setengah kali dari aktivitasnya aja, sehingga efektivitasnya juga akan turun ya. Kemudian ini juga sama ya, ini dengan obat yang lain ya. Terus kemudian em, ada interaksi ya dengan obat, kemudian ada eh, penyakit yang mempengaruhi metabolisme obat ya. Terus ya, ini biasanya sih yang lebih utama adalah liver disease aja, karena kan kalau ada gangguan pada hepar, otomatis proses metabolismenya juga akan terganggu ya. Kemudian selanjutnya dosis tinggi akan mengalami saturasi, bisa menyebabkan keracunan. Kemudian rute pemberian, ada obat-obat yang mengalami first pass metabolisme gitu ya, pada penggunaan oral itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian enzim ya, inducer atau inhibitor ya, menstimulasi atau menghambat. Ini
sama aja. Kemudian ini enzim induksi ya. Jadi obat ini akan menstimulasi metabolisme ya. Jadi eh, atau bisa juga autoinduksi. Phenytoin ya. Phenytoin itu autoinducer ya. Phenytoin, rifampicin itu autoinduksi. Induksi ini biasanya pengaruh dari sitokrom. Jadi ekspresi sitokromnya itu meningkat sehingga metabolismenya juga akan lebih cepat ya. Sama dipengaruhi dari banyak hal. Kemudian berbeda halnya dengan inhibitor kebalikannya ya. Tidak terjadi pembentukan enzim sitokrom P450 karena tidak terjadi ekspresi dari sitokrom. Jadi obat-obatan yang menghambat metabolisme biasanya mempunyai gugusnya adalah imidazol, fluoroquinolone, H2 blocker, anti jamur maupun makrolida ya. Ya, ini macam-macamnya tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian apa sih yang sebetulnya faktor yang mempengaruhi metabolisme? Ada faktor intrinsik, kemudian ada faktor ekstrinsik ya. Kalau faktor intrinsik berkaitan dengan genetik polimorfisme, kemudian status penyakitnya, jenis kelamin, usia, ini kan tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, sedangkan inilah yang nantinya harus dimodifikasi untuk bisa tidak menyebabkan misalnya menjadi terinhibisi atau terinduksi gitu ya. Jadi merokok, terus diet, penggunaan makanan-makanan tertentu dikombinasi dengan makanan tertentu, penggunaan alkohol ataupun penggunaan obat secara bersamaan ya, yang juga inducer ataupun inhibitor atau termetabolisme oleh enzim yang sama. Nah, kemudian kita masuk pada kinetika metabolisme ya. Jadi kaitannya dengan sitokrom P450 ya. Kalau manusia tertulisnya full ya, apa huruf besar semua. Tapi kalau hewan huruf kecil ya. Kemudian ini family-nya ada 51, kemudian ada subfamily dan fungsinya. Nah, di mana yang berkaitan dalam metabolisme obat itu sebetulnya hanya sitokrom tertentu saja ya, dia dari sini ya. A1 ya, A2, B1, kemudian eh, ini ya metabolisme 4567. Jadi yang lainnya adalah lebih banyak berperan pada proses sintesis ya, sintesis. Ini sintesisnya apa aja? Ada sintesis steroid, tromboksan, vitamin D, asam retinoat, kolesterol, asam arachidonat ya, jadi banyak. Nah, ini em, apa dilihat dari sitokrom P450 dengan berbagai isoenzim gitu ya. Kemudian ternyata variabilitas dari satu jenis isoenzim aja bisa 40 kalinya gitu ya. Sehingga apa sih yang menyebabkan aktivitas apa dipengaruhi oleh apa aktivitas tersebut? Jadi ada genetik polimorfisme, nutrisi, merokok ya, penggunaan obat dan lain sebagainya ya. Ini pada umumnya fase 1, fase 2 yang sudah saya sampaikan bahwa obat itu kan termetabolisme melalui fase 1 ya. Kalau belum polar, kalau hasil dari fase 1 belum polar, maka melalui fase 2. Terbentuk senyawa konjugat yang lebih polar sehingga bisa diekskresi atau bisa juga langsung masuk pada fase 2 kemudian nanti diekskresi ya. Nah, metabolisme ini bisa secara paralel ataupun sekuensial ya. Ini skemanya ya. Kalau ini paralel, kemudian kalau yang ini sekuensial. Kemudian ini contoh morfin gitu ya. Pasien mendapatkan morfin intravena, berarti kan ini ya. Kadar obatnya turun ya. Jadi metabolit dalam darah diukur, diamati. Karena kan awalnya pasti nggak ada. Ternyata ada dua jenis metabolitnya, yaitu morfin 6 glukuronat dan morfin 8 glukuronat ya.
Nah, ini bagaimana kok bisa tahu ya? Pakai HPLC ya, biasanya akan terlihat nanti dengan metode tertentu, kemudian akan terlihat apakah ada hasil metabolitnya ya. Ini studi metabolisme itu kan bisa in vivo atau in vitro ya. Kalau in vitro berarti menggunakan bagian liver tertentu gitu ya. Kalau in vivo dengan menggunakan data darah atau data urin gitu ya. Atau urin tampung itu 24 jam bisa dilakukan baik manusia maupun hewan coba ya. Nah, ini contoh dari propanolol ya. Ketika diminum maka akan ada naik pelan-pelan gitu ya, metabolitnya juga akan terbentuk sedikit demi sedikit gitu ya. Bila sudah maksimal ya di sini, bila sudah maksimal ya ini atau ini kan kadarnya dia akan turun ya, baik itu dari dua metabolitnya ataupun dari propanolol. Kalau dilihat dihitung ya, dihitung ternyata T setengahnya sama nih ya, tiga setengah, tiga setengah, tiga setengah. Loh, kenapa kok T setengahnya sama? Dari gambar ini terlihat bahwa ada garis yang sejajar ya, garisnya sejajar ya di sini. Meskipun dilihat dari puncak atau konsentrasi plasma dari masing-masing senyawanya itu berbeda. Tapi karena sejajar maka ketika dilakukan perhitungan maka T setengahnya itu sama ya. Ini panjang gelombang P450 berarti menunjukkan absorban terbesar pada panjang gelombang 450 ya. Kemudian ada penelitian yang lain dari organ mamalia, spesies mamalia rat, mouse, rabbit gitu ya. Ternyata ini ada kandungan dari sitokrom P450 ya. Terlihat bahwa pada liver ya kandungan sitokrom P450 jauh lebih besar dibandingkan ginjal maupun paru ya. Ini sama. Kemudian apa sih dampak dari metabolisme obat ya tadi sudah kita bahas ya. Jadi eh, apa namanya ada reaksi dari kerja obat itu sudah berakhir gitu ya. Kemudian obat yang prodrug menjadi aktif, bioaktivasi dari obat atau toksik gitu ya. Kemudian juga bisa hasil metabolitnya itu bersifat karsinogenik ataupun teratogenik gitu ya. Kalau teratogenik itu seperti kasusnya talidomid ya, metabolitnya ini teratogenik sehingga ketika ibu hamil mengkonsumsi talidomid maka dampaknya adalah uh, pak apa janinnya itu cacat ya, ketika dilahirkan ternyata ada kecacatan pada janin. Nah, kemudian ini ya, ada hubungan struktur kimia obatnya dengan macam sitokromnya. Jadi sifat fisika kimia sitokrom itu mendekati sifat fisikokimia dari obat yang akan dimetabolisme. Kalau obatnya itu sifatnya asam, maka sitokromnya sesuai dengan sifat obatnya ya. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau CR-nya kurang dari 12, maka kemungkinan obat-obat dengan molekul kecil ya. Jadi dia nanti substratnya CYP1. Kalau CR-nya lebih besar dari 12, kemungkinan obat-obat dengan molekul menengah hingga kebesar. Itu adalah substratnya isoenzim CYP2 sama 3 ya. Nah, dari sini nanti akan dilihat dari volumenya. Kalau volume kecil, volumenya sedikit, maka substrat CP2E, volume sedang, volume yang tinggi. Kemudian setelah itu dilihat dari pKa, apakah asam lemah, apakah netral, apakah basa lemah ya. Kemudian selanjutnya akan dilihat dari log P-nya ya. Kalau dia log P-nya rendah, maka termasuk substrat CYP2A. Kalau log P-nya tinggi, maka menjadi substrat dari CYP2B. Ini adalah awal mulanya. Jadi sebelum tadi teori yang tadi ada, ini adalah kinetika metabolisme. Jadi penelitian-penelitian yang
untuk menentukan oh ini adalah substrat, oh ini adalah inhibitor, oh ini adalah inducer itu dari model-model hasil penelitian seperti ini sehingga ketemu teori yang tadi saya sampaikan di awal sebelum masuk kinetikanya ya. Ini contohnya ya dari beberapa sehingga ketemu log P, pKa ya. Ini kemudian karakteristik dari substrat P450 ya, 1A2, 2A6, 2B6 ya seperti apa karakternya. Kemudian ini contoh ya, oh ternyata CYP2A6 itu modelnya seperti ini, 2C9 gitu ya. Nah, untuk reaksi kinetika ya, proses metabolisme obat itu dalam tubuh tergantung pada jumlah enzimnya. Ya, di liver itu jumlah enzimnya konstan ya, sedangkan kadar obatnya yang bervariasi. Kalau kadar substratnya kecil, maka dia berlaku reaksi orde 1. Tapi kalau kadar substratnya tinggi, maka karena kan tinggi ya, substansinya tinggi, otomatis kan ada kejenuhan ya. Kalau terjadi kejenuhan, maka ordenya adalah orde ke 0 ya. Laju reaksi maksimum disebut Vmax, kemudian kadar obat bila laju reaksinya menjadi separuh, maka disebut Km ya. Ininya menggunakan kurva kinetiknya adalah kurva kinetik Michaelis-Menten ya. Ini ya laju metabolismenya. Ini ya, kemudian dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian laju metabolisme ini turunan ya, turunan rumus dari yang tadi laju metabolisme. Jadi laju metabolisme itu sama dengan clearance dikalikan kadar substratnya. Nah, clearance itu didapatkan dari Vmax dibagi Km ya. Vmax kan berarti obat di metabolisme, kemudian dalam kondisi saturasi maka metabolismenya sudah tidak terbentuk lagi, sudah maksimal sekian gitu ya. Kalau Km berarti separuhnya ya, kadar di mana Vmax-nya itu tercapai separuhnya ya. Jadi lihat sini ya, karena saturasi, jadi dia terus gini saturasi. Tapi kalau orde 1 dia gini modelnya ya. Sama ini yang mungkin ya. Ini nanti mungkin kayak apa sih macam-macam kurva resiprokal gitu ya untuk bisa menghitung gitu ya, menghitung slope ya yang biasanya digunakan parameternya adalah slope. Jadi ada kurva Lineweaver-Burk, kemudian Lineweaver-Burk yang revisi, kemudian Eadie-Hofstee, kemudian yang monofasik dan bifasik. Mana sih dari empat ini yang paling bagus, yang paling mudah digunakan adalah yang C. Karena apa? Karena kita bisa langsung melihat perpotongan dari garis sumbu Y, kita langsung lihat Vmax-nya, dari perpotongan sumbu X kita bisa langsung tahu berapa nilai Vmax per km-nya gitu ya. Sehingga nanti slope-nya akan bisa diketahui lebih cepat ya, min km ya. Ini masing-masing. Ini kemudian probe dan inhibitor ya, senyawa yang sudah diketahui sitokromnya apa ya, untuk menganalisis atau mengidentifikasi, menentukan dugaan isoenzim yang akan terlibat dalam metabolisme tersebut ya. Nih, lah inhibitor itu juga ada yang inhibitor kuat, inhibitor sedang, inhibitor lemah. Dari hasilnya untuk menunjukkan AUC-nya, kalau inhibitornya kuat ya, maka AUC-nya akan meningkat ya, lebih dari 5 kali 5 volt ya. Sehingga clearance-nya otomatis karena kan di sirkulasi sistemik lebih banyak ya, clearance-nya akan turun lebih dari 80% ya. Berbeda halnya dengan ini ya. Kalau ini kebalikannya. Kategorinya sama, ada lemah, moderate dan strong ataupun poten ya. Jadi kebalikannya. Contoh-contoh aja. Kemudian sama
Ini yang model in vitro dan in vivo ya, ada perbedaan ya, bisa ada korelasi di sini antara in vitro dan in vivo dari segi nilai clearance intrinsiknya ya. Kemudian ini mungkin yang menjadi perhatian juga ya, bahwa ada faktor yang mempengaruhi dari metabolisme ya. Jadi ketika eh, isoenzimnya adalah 1A2, maka nutrisi, kemudian merokok ya, penggunaan obat pasti semua gitu ya. Karena kan ada kemungkinan terjadi interaksi. Tapi yang untuk yang lain itu perlu menjadi perhatian ya. Merokok, oh berarti kita harus melihat pasiennya merokok enggak, metabolismenya di mana, obat yang digunakan pasien ini metabolisme ada di mana. Takutnya adalah merokok yang dilakukan kebiasaan pasien itu akan mempengaruhi dari metabolisme obat yang sedang dikonsumsi ya. Kemudian dari makanan ya, makanan-makanan apa yang akan kira-kira akan mengganggu proses metabolisme ini yang perlu dicek gitu ya. Oh, kalau 1A, 2E1, maka kita harus melihat. Jadi sehingga kita pada saat konseling bisa menyampaikan gitu ya. Oh, diminum dalam perut kosong atau yang lainnya. Terus kalau alkohol ya ini seharusnya memang ya hampir semua sih akan ada gangguan ya, apa gangguan dari metabolisme dari beberapa sitokrom P450 ketika obat itu digunakan bersamaan dengan konsumsi alkohol atau yang genetik ya. Ini terlihat dari perbedaan ras ya, menunjukkan bahwa ada yang menjadi metabolismenya lebih lambat atau metabolismenya lebih cepat ya. Oke, dari sini ada pertanyaan lihat metabolisme. Saya kirimkan